Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya ingin maju, inilah yang harus kita pertahankan. Nilai inilah yang harus kita pertahankan. Akhlak. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW telah menerangkan semuanya. Termasuk diantaranya tata cara berpakaian. Anda pegangi ini jadi prinsip Anda atau jadi prinsip kita, maka dari sisi inilah kemudian orang akan tahu, oh seperti itulah seorang muslim. Bukan kemudian menjadikan orang-orang kafir sebagai rujukan. Mereka punya nilai seperti waktu, menghormati waktu luar biasa. Islam kita juga punya nilai-nilai yang kita sadur dari agama kita sendiri, khususnya berkaitan dengan pakaian. Diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk kaum wanita untuk menutupinya. Ingat ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika 13 tahun di fase Mekah, dakwahnya kurang lebih cuma 3. Dakwah tauhid, menyeru orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2, makarimul akhlak, menyempurnakan akhlak. Mereka sudah punya nilai. Mereka sudah punya norma. Kejujuran dijunjung tinggi oleh orang Arab. Dusta aib sekali bagi mereka. Saling tolong menolong satu sama lain dijunjung tinggi oleh bangsa Arab. Kezaliman, aib bagi mereka. Tapi mereka tentunya punya kezaliman yang luar biasa dahsyat, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asalnya ada norma yang baik pada mereka. Nabi Muhammad ingin sempurnakan itu. Syariat haji itu disyariatkan di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu di fase Madinah. 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah tidak ada syariat hajian. Tapi praktek hajian selalu ada. Bahkan di zaman itu pun selalu ada. Tapi dengan cara-cara yang mereka bikin sendiri. Di antaranya adalah tawaf telanjang. Karena itu syariat Nabi Ibrahim basicnya. Menjadi syariat kita di fase Madinah. Salat, zakat, dan lain sebagainya semuanya di fase Madinah. Betul, salat tentunya disyariatkan di bulan-bulan terakhir di fase Mekah. Tapi kala itu tidak sesempurna sekarang. Salat rubaiyah yang jumlah rakaatnya 4 dilaksanakan hanya 2 rakaat saja. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, zuhur dan asar pun Nabi Muhammad keraskan karena dalam proses pembelajaran. Di Madinah lah kemudian disempurnakan. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Camkan itu baik-baik. Dan kalau kemudian seorang muslim memiliki prinsip yang bagus, khususnya berkaitan dengan pakaiannya, ini akan menjadi nilai yang kemudian dari sisi itulah orang akan melihat, oh seperti inilah seorang muslimah. Seperti inilah pakaian seorang muslimah. Kalau Anda menanggalkannya, kebalikannya ya, tadi kan kita mungkin ke Amerika, kita ke Eropa gitu ya. Kalau orang sana yang ke sini kemudian didapatkan, kok sama ya? Apa bedanya? Mereka pakai tank top juga, mereka pakai hot pants juga. Apa bedanya? Norma apa? Nilai apa dimiliki oleh seorang muslimah di sini? Sama aja sama perempuan kita. Enggak punya. Dari sisi itulah kemudian nilai ini, yakni kita junjung dan mereka akan menghormati. Dan itulah kemodernan, itulah kemajuan. Karena sebelumnya tanpa pakaian. Makanya ulangi lagi tadi ya. Bahwasanya kita di Indonesia Timur itu, majunya mereka ya dengan berpakaian. Salah satu di antara tanda majunya mereka yaitu dengan mereka lengkap pakaiannya sekarang. Apakah ada kemudian sebagian di antara mereka, khususnya laki-lakinya, masih pakai koteka? Saya nggak tahu.
Tapi rata-rata mereka sudah berpakaian. Itulah kemajuan. Kok kemudian diserukan ini kepada kaum muslimah untuk mundur lagi. Kembali ke masa yang buruk lagi. Jadi primitif malahan padahal sudah modern luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.